kasih atas peran sertanya. Kita lihat ini dari ujung Tangerang sampai ujung ke selatan ini ada yang ikut. Berdasarkan data kami di webinar yang kedua ini tentang bidang pangan, itu sudah yang terdaftar tuh sebanyak 127 orang. Nah ini memang kita di setiap webinar yang kemarin juga sampai 200 lebih, ini kapasitasnya belum kita naikkan, hanya sampai 100. Jadi Bapak Ibu yang daftar duluan dan yang standby duluan, itulah yang buruan masuk. Jadi kita mengajarkan tepat waktu. Jadi kalau misalnya masuknya tepat waktu, kita bisa masuk gitu ya. Ini terima kasih nih, sudah hampir 55, nanti masih bisa masuk yang lain. Jadi kalau bisa memberitahu kepada teman-teman yang untuk ikut, untuk join, masih ada sekitar 40-an lagi. Baik Bapak dan Ibu, telah hadir di tengah kita Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, MSI. Oh, mohon maaf nih, yang baru masuk nanti dimatikan dulu. Pak Hanapi, POPT Pandeglang nih. Agar speakernya dimatikan dulu, ininya mic-nya. Telah hadir di depan kita Pak Kadis. Langsung saja untuk bisa memberikan sedikit prolog untuk tema webinar bidang tanaman pangan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pejuang ketahanan pangan di Provinsi Banten. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 3 Juli, kita memasuki webinar kedua yang dibahas tentang bidang tanaman pangan. Tapi saya minta kita fokus pada siang ini membicarakan tentang agribisnis jagung di Provinsi Banten. Kenapa tema ini saya usung di webinar kedua? Lagi-lagi, kalau berbicara tentang pengembangan jagung di Banten, ini ceritanya sangat panjang sekali, tetapi tidak melelahkan. Kenapa panjang sekali? Karena kalau berbicara tentang jagung, tidak lepas daripada kultur orang Banten alias orang Sunda. Karena jagung dalam posisi ketahanan pangan keluarga, untuk kita orang Banten, orang Sunda, ini jagung bukan makanan utama atau bukan makanan pokok. Akibatnya, motivasi petani Banten untuk menanam jagung, orientasinya lagi-lagi bukan orientasi untuk diversifikasi pangan, tetapi akan orientasi kepada produk hasil akhir menjadi bahan baku pakan ternak di Provinsi Banten. Inilah yang membedakan kita. Kenapa kita beda dengan Jawa? Jawa di sini tentunya ya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan kita lari juga ke Lampung, ke Sulawesi, dan sebagainya. Kalau mereka itu orientasinya ada dua. Orientasi untuk makanan pokok, makanan, dan juga sebagai sumber pakan ternak. Next. Nah, yang berikut juga saya sampaikan di sini, bagaimana sih kita posisi Banten, lagi-lagi kita katakan, kita adalah sebuah provinsi yang hampir tanpa ada batas kita dengan ibu kota Jakarta. Sehingga sebuah produk pertanian yang ada di Banten, kalau skala ekonomi, skala usaha masuk di Jakarta, oke bisa masuk. Inilah yang membedakan kita pada posisi demografi yang menguntungkan. Terus, nah yang berikutnya, sejarah jagung di Banten. Sejarah jagung di Banten dulu awal ini provinsi lahir, kita tahun 2002, kita sudah mengenal ada yang namanya MAJ, masyarakat agribisnis jagung, sudah itu kita utuhkan. Tetapi lagi-lagi dalam proses perjalanannya itu belum menunjukkan geliat reaksi respon dari masyarakat. Nah, dari MAJ kita berjalan kepada proses reguler. Ternyata proses reguler juga tanpa ada hentakan yang menentukan juga belum bisa berjalan dengan baik juga. Padahal di sana sini kami sudah menjual potensi Banten yang katanya hampir 50%.
nanti industri pakan secara nasional berada di Banten. Dan bahkan kebutuhannya pun juga jagung untuk pakan ternak di Banten dalam per hari hampir 4.000 ton jagung kumpiran. Tapi itu juga belum bisa menggerakkan hentakan yang begitu besar untuk potensi agribisnis jagung di Banten. Proses perjalanan kita berikutnya, kita tahun 2016 kemarin, saat Pak Menterinya Pak Amran. Nah, kita di situ mulai dengan dihentakan. Nah, bisa kita hentakan dengan target yang luar biasa gila untuk awal kita Banten 2017. Sekalipun bercerita itu luar biasa yang perjuangan kita. Kenapa perjuangan kita berat di situ? Lagi-lagi kita mengalami sebuah tantangan tersendiri untuk jagung di Banten. Saya tadi katakan orientasi petani jagung di Banten bukan untuk makan jagung ini. Nah, sehingga orientasi ini kita total semua kepada industri pakan. Dan alhamdulillah ya kami terima kasih kepada Pak Menteri periode kemarin, Pak Amran, dengan kita gerakannya yang sangat luar biasa. Bisa kita lihat di sini capaian peragaan panen dan produksi jagung di Provinsi Banten. Bisa kita lihat ya di layar kaca. 2 hektar kita panen bisa diperhatikan. 2015 3.515 hektar. Kalau dihitung angka tanah mungkin sekitar angkanya 6.000 hektaran. Akan kalau kita turun ke belakang lebih kecil lagi. 2016 angka panen kita 4.913 dengan produksi dengan kita ada perkembangan 39,6 dengan tahun 2015. 2017 nah kita awal memulai kita setara dengan Pak Menteri dengan angka tanam di 2017 yang carry over ke 2018 hampir 81.000 hektar. Dengan dimulai setara di tahun 2017 angka panen jagung langsung kita meloncat pada 16.018 hektar atau kita hitung angka tanamnya ada sekitar 30.000 hektaran atau kita mengalami kenaikan yang tinggi dibandingkan tahun 2016 sekitar 224%. Nah, 2018 inilah puncak produksi panen juga jagung di Banten ini carry over target di tahun 2017 dengan luas panen sekitar 66.356. Kalau menghitung angka tanam yang kurang lebih 100.000 hektar. Pada kenaikan kita sekitar 314 hektar. 2019 mulai melandai turun. Itu tanpa ada kita bantuan mulai kita turun, sehingga angka panen pun juga turun juga. Hanya 22.346. Atau kita di sini 2016 mengalami penurunan perkembangannya. Next terus. Nah, sekarang bagaimanakah produksi? Nah, bisa kita lihat sekarang dari sisi profitas. Sisi profitas ini kita lagi-lagi diakui. Ini ada kenaikan teman-teman semua karena ada bantuan. Harus diakui. Bantuan benih sekalipun kita akui juga benih bantuan ke Banten adalah umum 3. Bukan umum 1. Berbicara umum 3, kami yang menyebutnya ya KW3 yang belakangnya kita ke Banten. Dengan tingkat profitas tak lain dan tak bukan angka tertinggi paling 6 sampai 7 ton per hektar. Nah, sekarang kita perhatikan geragaan profitas ada kenaikan yang mulai menunjukkan kita geliat dan signifikan. Bisa dibaca oleh teman-teman semua. Bagaimana ke 2015 profitas kita hanya 3 ton. 2016 profitas kita 4 ton. 2017 setelah awal kita bantuan malah turun 39 kuintal. 2018 kembali menanjak sampai dengan kita 5 ton dan 2019 sudah 5,3. Ini juga teman-teman semua kenapa profitas jauh dari kita acuan utama dari potensi umum 3. Kalau umum 3 potensinya ini teman-teman semua bisa dengan sampai mencapai 8 ton dengan asumsi pemupukan optimal dan sebagainya. Mengingat menimbang ini adalah jagung hibida. Sementara pada saat tahun 2017-2018 bantuannya hanya benih plus dengan urea 50 kilo
per hektar. Nah, di sini tentunya proses keswadayaan sangat menentukan sekali. Terus, nah ini lihat angka produksi. Angka produksi Banten fantastis. Di tahun 2017 dengan start awal kita bantuan secara massal besar, produksi jagung di Banten sudah menyentuh 63.000 ton. 2018 lebih dahsyat lagi, 331.865. Berarti ada kenaikan 422,48%. Nah, sehingga ini pun juga kita mampu menjawab kepada industri pakan ternak yang ada di Banten, juga peternak-peternak lokal yang ada di Banten. Ya, nanti testimoni mungkin dari pelaku champion nanti Pak Wawan mungkin dengan Pak Rama nanti yang akan nanti menyampaikan. Nanti bisa nanti disampaikan penjualan seperti apa dan lain sebagainya. Terus, nah ini teman-teman semua tadi perkembangan. Sekarang kita lihat dari perkembangan harga. Perkembangan harga jagung di Banten tahun 2020 ini pada bulan Juni minggu keempat sangat variatif kita sekali. Bagaimana harga jagung di Kabupaten Serang secara ide rata jagung bukan kering harganya 3.000. Di Kabupaten Lebak ide rata mencapai 3.500. Di Pandeglang 3.600, di Kota Serang 3.000, dan di Kota Cilegon 3.000. Nah, terus sekarang bisa kita perhatikan Bapak-Bapak semua, pabrik pakan yang ada di Provinsi Banten, saya tadi katakan hampir 50%. Secara nasional, industri pabrik pakan berada di Provinsi Banten. Sehingga orientasi agribisnis jagung di Banten sudah jelas pasarnya, Bapak-Ibu semua. Karena teman-teman juga yang di luar Jawa, dari Gorontalo, Jawa Timur, Sulsel, NTT, NTB, larinya adalah ke pabrik pakan di Provinsi Banten. Ya, kami juga dari catatan kemarin yang bersyukur bisa menjawab, kalau dulu Pak, mohon maaf, 6 tahun ke belakang kita menjadi sumber plesetan industri pakan. Mengapa kali satu karung pun juga nggak ada ke pabrik kami? Itu sebuah tantangan. Sekarang 2 tahun terakhir, ya nanti Pak Wan yang akan nanti bercerita, Pak Jarwawan sudah kemana kita dijual jagung yang kita miliki. Nah ini kebutuhan nih bisa dilihat dari mulai kebutuhan per tahun, dari yang paling 25.000 sampai yang paling kita besar ini Java Konfit 140.000 ton, Pondokoyo 112, Bintang Jaya 120, sampai kepada yang angka yang paling kecil PT Kargil hanya 1.219. Next. Nah, ini juga bisa kita perhatikan PT Sirat, Carut Pokon yang paling tinggi, CPI 500.000 ton. Ini dalam setahun. Sehingga total, saya tadi dikatakan, total di Banten, kebutuhan di Banten catatan tahun 2015, 1.244.940. Atau kami hitung, saya katakan kebutuhan per hari 4.000. Berarti berbicara agribisnis jagung di Banten bukan hal yang jenuh, tidak. Justru sebuah tantangan. Sementara potensi begitu besar. Bahkan, saya sebelum ini webinar tadi, saya dikontak oleh Sekjen Dewan Jagung Nasional, Pak Sola. Nah, ini Pak Sola juga menangkan Fakadis Kaplang. Kita bisa mengembangkan jagung di kaki tol, kanan kiri tol. Ini sebuah tantangan teman-teman semua. Itu teman-teman semua, kakak pengantar, saya berharap webinar ini ya sebuah informasi saling tukar dan juga para champion-champion pelaku agribisnis jagung di Banten bisa nanti menyampaikan. Betul, tantangan kita tidak mudah. Kita ini bagian daripada proses keberhasilan, tidak ujug-ujug. Banten betul kita akui sebagai pendatang baru untuk agribisnis jagung di nasional. Tapi pakai filosofi kita, yang berangkat belakangan belum tentu ketinggalan, dan yang berangkat duluan belum tentu sampai yang pertama. Nah, mudah-mudahan Banten yang berangkatnya belakangan, jagung di nasional, mudah-mudahan kita bisa datangnya tidak belakangan. Nah, ini akan berulang kembali. Dan yang terakhir juga, ini mengalami proses seleksi alam.
apa yang dikatakan proses seleksi alam. Awal cerita, kami inginnya bantuan benih dengan pupuk. Nah, sekarang berceritanya itu, kami ingin memilah-memilih adalah petani-petani tujuan di agribisnis, tidak semua dibantu oleh pemerintah. Nah, mungkin kita benih pupuk oleh petani. Bahkan, untuk tahun depan, APBD kami akan mendorong kepada para pelaku agribisnis jagung di Banten akan coba kami anggarkan benih jagung KW1, benih jagung umum 1 dengan catatan kami nanti bisa dalam proses CPCL adalah petani yang mau imbal swadaya, ada partisipasi dari masyarakat, berarti petani siap untuk menyiapkan benih dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini kita proses seleksi alam yang terus kita lakukan. Nanti kita tentunya secara teori ekonomi akan mencapai titik. Kita akan mencapai titik pertemuan yang nanti stabil. Nah, sekarang kita belum mencapai titik pertemuan yang sama, ini kita proses. Kami yakinkan nanti proses seleksi alam di sini sedang terjadi, di mana pejuang-pejuang agribisnis jagung di Banten yakin kita menemukan. Dan juga kami nanti sekarang tidak akan nanti menemukan seorang PPL, Pak, gimana menjual jagung? Nah, ini mungkin cerita 2 tahun ke belakang. Walaupun masih ada PPL yang menanyakan, Pak, belak jagung, saya nggak jualnya. Nah, tolong manfaatkan event seperti ini. Mudah-mudahan pasca ini kita nggak cukup sampai di sini. Kami tentunya merasa bangga yang hadir di sini, usul-usul juga penyuluh hadir. Tolong Anda juga ada proses replika terhadap pelaku-pelaku kita jagung yang terbaik di Banten. Intinya, seorang penyuluh merupakan garda terdepan di lapangan, mereka juga Anda harus punya juga pelaku. Jangan sampai nanti Anda berbicara jagung, tapi Anda juga belum pernah menjadi pelaku jagung. Nah, tolong kami tahun depan sudah nanti mulai kami polahkan yang baik, melalui Demfarm jagung yang kami terapkan, nanti di situ PPL, para penyuluh, harus langsung beraksi di situ, dari hulu sampai hilir ikut gabung di situ. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, kami yakin para penyuluh di lapangan bisa menjadi orang yang sangat paripurna. Ngomong jagung, hafal betul, karena Anda juga menjadi pelaku agribisnis di tingkat lapangan. Demikian, terima kasih. Teman-teman semua, semangat kita terus kita gelorakan. Agribisnis jagung di Banten terus kita tingkatkan. Ini merupakan salah satu proses keberhasilan yang sedang kita bangun di Provinsi Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Pak Kadis atas prolognya. Ini teman-teman kembali saya ingatkan, diharapkan memakai nama pribadi atau lembaganya, biar nanti oleh moderator dan teman-teman bisa tahu nih, ini dari mana aja gitu kan. Kemudian juga saya harap rekan-rekan fokus untuk tidak menyalakan mikrofon ketika ada narasumber. Izin melaporkan Pak Kadis dari data yang kami masuk, yang daftar ini, sekilas saya baca paling banyak itu dari Lebak nih, penyuluhnya, kemudian dari Tangerang, kemudian juga ada Serang, nah Pandeglang ini relatif sedikit nih Pak Kadis. Kemudian ada dari luar kota juga banyak nih, dari Garut yang kita lihat nih, terus kemudian rekan-rekan mahasiswa juga ada Pak Kadis. Nah, penyuluh pertanian provinsi juga ada. Baik, selanjutnya untuk materi yang pertama, di sini sudah ada 3 hadir ya, ada Pak Haji Wawan, kemudian Pak penyuluh Pak Agung Lili, dan Pak Rama. Nah, pertama nih, saya minta dari Pak Haji Wawan dulu ya, Ketua LMDH Giri Mukti, pelaku usaha jagung. Pak Wawan, tes suara Pak Wawan, cek. Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kami ingin mendengarkan materi dari Pak Haji tentang pengalaman membangun usaha dan tanam dan agribisnis jagung dari mulai penyediaan lahan sampai dengan pemasaran. Juga kendala solusi, pengaruhnya dengan adanya kondisi COVID ini, dan bagaimana rencana ke depan. Langsung aja Pak Haji, silakan. Ini namanya masih nama handphone nih Pak Haji ya? Iya. Udah biar juga udah hafal. Oke. Ya, mangga waktu.
Mangga waktu persilakan. Bapak Kadis yang saya hormati, Bapak Kadis Banten, Provinsi Banten, dan forum rapat yang saya hormati semuanya. Saya atas nama dari kelompok Giri Mukti, Desa Bulakan, Kecamatan Gunung Bencana, Kabupaten Lebak, dan sengaja kami ikut rapat di tengah-tengah kebun jagung. Wah. Yang luas operasi ini 1.000 hektar dan menambah lagi 180 hektar, Pak. Karena ada penebangan, perluasan, karena petani kami sangat semangat untuk menanam jagung. Cuman dengan kendala COVID ini, banyak kami kendala-kendala. Yang pertama, penjualan jagung harganya menurun. Dari dulunya 4.600, sekarang cuma kita diterima 3.600 per kilogram. Dan ya Pak. Dan untuk yang tanaman sekarang, korporasi ini kami dari 4 desa Pak, yang 1.000 hektar ini baru tanam sekitar 450 hektar. Bulakan ketanam 275 hektar yang sekarang mulai panen Pak. Kami udah mulai panen dari 3 hari kemarin. Alhamdulillah sekarang lagi di dryer. Mudah-mudahan harga ke depan ini bisa meningkat lah. Gitu. Dan untuk kedepannya tadi kami dengarkan Bapak Kadis, mudah-mudahan dengan program Bapak Kadis bahwa kami akan dikirim benih KW1. Karena dari benih ini mempengaruhi dari hasil, Pak. Kalau KW1 kita siap 8 ton sampai 9 ton. Dengan dikasihnya benih ini, KW3, produksi kami agak menurun. Dari awal 8 ton, sekarang paling 5 ton, Pak. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa membantu. Dan kendala kami lagi, Pak Bapak Kadis, semuanya forum rapat, yaitu masalah pupuk, Pak. Kami kendala sekarang pupuk. Karena pupuk sekarang yang NPK yang awalnya 3.500, sekarang kami harus beli 8.000 per kilo, Pak. Dan susah sekali pupuknya. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, dan Kementerian, untuk bisa membantu pertanian kami. Di sisi lain kami membutuhkan pupuk, harga pupuk tidak terjangkau dan sulit untuk dibeli karena semua agen-agen udah pada nggak ada pupuk. Mungkin untuk teman-teman saya untuk penjualan 2019, alhamdulillah kami tercatat 3.700 ton. Dan Pak Rama juga ikut rapat, dia kewalahan membayar jagung kami. Waktu itu kami kirim ke Pak Rama juga. Karena kami ke Japa, hasilnya produksinya harus super. Jadi jangan sampai ada toksin. 10 truk kami dikembalikan lagi dari Japa, dan kami jualnya ke ayam petelur. Mungkin Pak Rama nanti bisa menyampaikan, karena kami jualnya ke Sukabumi kami jual, Pak. Ke Kelapa II, ke Petir, ke Gunung Sindur. Alhamdulillah kami kirim, karena kami supaya apa? Supaya barang petani kami tidak nyetok di bawah karena takut toksin, Pak. Jadi mungkin harapan kami dari pemerintah, mudah-mudahan kami ini dikasih, karena sekarang ada program, yaitu kredit UMKM, mungkin kami bisa bayar panen, mungkin kami dari pemerintah bisa dialokasikan untuk membantu untuk biaya-biaya hidup petani kami. Karena selama ini kami ke kota tidak bisa, kerja kemana-mana tidak bisa, mungkin kami bertani. Kalau kami kelaparan nggak bakalan, Pak, masyarakat kami. Karena di sini udah banyak singkong, banyak pisang, banyak kacang. Jadi mungkin kami untuk jagung ini perlu Bapak Kadis selaku pemangku pemerintahan Provinsi Banten, mudah-mudahan mengerti kondisi kami. Dan yang sisanya kami tanam September, Pak. Karena yang dikirim benih kemarin kami tidak bisa tanam semua, karena kami tidak bisa menentang alam. Seperti kemarin tahun 2017-2018 kami ada kemarau, karena ini ada yang bulakan ini 325 hektar lagi, kami akan nanam September, Pak, mulai. Dan sengaja kami di lahan di sini sekarang udah mulai pengolahan lahan. Alhamdulillah petani semangat terus. Mudah-mudahan bantuan-bantuan, dan kami yang pertama itu pupuk, Pak Haji, Pak Kadis, pupuk tolong kami usahakan supaya kami membelinya gampang, ada di agen-agen. Karena sekarang kios-kios pupuk kosong, Pak.
Jadi kami kewalahan nih. Nanti kalau misalkan September tanam, pupuknya nggak ada, mungkin jagung kami produksinya akan menurun. Mungkin itu sekilas pada Bapak Kadis Provinsi, terima kasih dengan adanya bantuan, dengan adanya dukungan, support. Alhamdulillah, petani korporasi semangat, jaya terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wawan, ini tolong sedikit diceritakan, kan ada budidaya jagung ini ada swadaya, ada bantuan ya Pak ya? Ya. Ada swadaya, ada bantuan. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang swadayanya atau bantuannya? Ya, terima kasih Pak Dadan. Untuk swadaya kami dibiayai oleh BUMDes Pak. Kami desa mengadakan ada penjualan benih yang KW1. Alhamdulillah pupuk dari BUMDes. Jadi kami alhamdulillah karena bantuan yang dari pemerintah sekarang hanya benih Pak. Jadi kami swadaya, tetap kami melaksanakan supaya produksi kami ini supaya meningkat. Makanya cuman Pak kendalanya BUMDes itu modalnya kurang Pak. Jadi makanya kepada perbankan mudah-mudahan bisa membantu dan kami akan bayar panen. Itu Pak Dadan. Baik, terima kasih. Ini saya moderator Pak Asep Mulia Pak, Sekretaris Dinas. Iya Pak Asep, ya siap. Mohon Pak Nun atas informasinya, nanti kita bahas ya masalah-masalah kendala itu. Selanjutnya kita dengar beberapa narasumber dulu. Sudah ada di kita itu ada 2 rekan penyuluh ya. Mau yang pertama, yang mana dulu nih Pak Agung apa Pak Rama dulu nih? Yang udah siap? Pak Rama boleh. Mohon Pak mic-nya dimatikan dulu Pak Wawan, Pak Wawan. Siap. Nanti narasumber selanjutnya Pak Romeli yang udah siap. Pak Agung apa Pak Rama? Silakan. Halo? Agung Pak. Pak Agung ya? Oke Pak Agung, mangga silakan. Ada materi yang disampaikan. Halo. Suara saya bisa kedengar Pak? Oh jelas ya Pak Agung. Pak Agung ini ada pertanian dari Kecamatan Anyar ya? Betul Pak. Saya dari Kecamatan Anyar Pak. Ya, silakan menyampaikan materinya pada sesi kedua ini. Mangga Pak Agung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas selaku moderator, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan penyuluh dan petani yang sudah ikut bergabung dalam webinar pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pertanian yang sudah memberikan kesempatan kepada kami di Kecamatan Anyar untuk berbagi pengalaman, tentu saja pengalaman bagaimana kita mengembangkan jagung atau petani, memfasilitasi petani sebetulnya untuk menanam jagung sampai mereka sukses Kang gitu. Mungkin ini sekedar pengalaman saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya yakin di sini banyak yang lebih expert ya. Saya tahu teman-teman di Banten juga saya sering berkomunikasi dengan Pandeglang kan gitu. Termasuk rekan sejawat saya di Kabupaten Serang, Pak Rama kan gitu. Baik, saya ambil judul pada webinar hari ini yaitu tentang dinamika penyuluh dalam menghasilkan petani jagung yang sukses. Jadi pengantar hanya sedikit saja mengenai penyuluhannya kan gitu. Saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana pengembangan jagung di Kecamatan Anyar. Baik, lanjut. Ya. Ya ini hanya sekedar istilah ya tentang penyuluhan, di mana yang nantinya sebetulnya penyuluhan ini bisa meningkatkan kemampuan petani sebetulnya.
tidak hanya dari sisi budidaya, tetapi perbaikan terhadap taraf hidup kan gitu. Jadi penyuluhan ini benar-benar memanusiakan manusia menurut saya kan gitu. Jadi pengalaman saya terinspirasi sebetulnya oleh sebuah kata-kata mutiara. Bisa langsung ke slide 5. Langsung saja ke slide 5-nya. Slide 5 Nah, inilah. Ya. Lewat slide 5-nya. Lewat. Nah, ini. Mohon maaf jaringan di sini juga. Ya, tenang. Rada Tenang, nggak apa-apa. Lemot. Santai, Pak Jo. Santai. Siap. Ya, udah Jadi muncul ini belum nih? kan gitu. Siap, sudah Pak Ya. Sekdis. Yang pertama dikatakan bahwa pergi dan temuilah masyarakatmu. Hiduplah dan tinggallah bersama mereka. Cintai dan berkaryalah dengan mereka. Mulai dari apa yang mereka miliki, buat rencana dan bangunlah rencana itu. Dari apa yang mereka ketahui. Sampai akhirnya ketika pekerjaan usai, mereka akan berkata, kami yang telah mengerjakannya. Jadi penyuluh nggak boleh sakit hati kalau menurut saya kan gitu. Ngikuti filosofi ini kalau saya kan gitu. Artinya kita kerja saja ikhlas kan gitu. Dengan membangun emosional, membangun kebaikan di tengah masyarakat. Dan memang pengalaman saya, kami harus tinggal di Wilbin dulu kan gitu. Karena kita harus menyesuaikan kan gitu. Bagaimana petani mau kenal kita, mau tahu apa yang kita sampaikan, kalau mereka saja tidak kenal dengan kita siapa kan gitu. Apa pekerjaan, kadang-kadang mereka juga nggak hafal kalau kita nggak tinggal di wilayah binaan kan gitu. Saya tinggal di Wilbin memang cukup hanya sebentar, kurang lebih 4 tahun kan gitu. 1 tahunnya itu saya harus tinggalkan karena harus tugas belajar. Nah, bagaimana dengan di Anyer? Lanjut slide-nya, slide ke-6, langsung saja. Nah, ini awal kisah, Bapak Ibu sekalian. Kita benar-benar memulainya di tahun 2013. Walaupun program Jagung itu sebetulnya telah ada kan gitu. Tapi kita anggap ini pijakan kan gitu. Jadi tahun 2013 salah seorang pejabat di desa itu datang ke kami kan gitu. Karena memang sudah dekat kan gitu. Bahwa ada warga masyarakatnya yang sudah membuka lahan tapi tidak tahu karena menanam singkong sebetulnya. Tapi bibitnya kurang, sedangkan lahan masih luas kan gitu. Karena kami sering berkomunikasi baik dengan pemerintahan desa kan gitu, dan sering menyampaikan program kan gitu. Rupanya informasi ini sampai kan gitu. Akhirnya terjadilah kan gitu. Terjadilah komitmen kan gitu antara desa kami dan petani, kelompok tani kan gitu. Jadi lahan itu sebetulnya bukan lahan produktif karena memang bekas hutan yang ditebang karena tanahnya dibeli, sudah ditebang kan gitu. Kemudian lanjut untuk ditanami lagi. Jadi sebenarnya bukan tanah produktif kan gitu. Lahan tidur lah kan gitu. Kita mulai dengan lahan 8 hektar. Ini tanpa bantuan Pak Kadis ya. Ini tidak bantuan sama sekali kan gitu. Karena memang kemauan kan gitu. Kemauan petani kan gitu. Akhirnya kita mulailah kan gitu. Kita mulai dengan 8 hektar ini kan gitu. Lanjut. Nah, ini dokumentasi di tahun 2013 saat kita mulai panen. Jadi ya dengan apa yang mereka miliki kan gitu. Jadi kita tidak menawarkan menjanjikan apa-apa kan gitu. Karena mereka memang punya kemauan, ya sudah kita masukkan gitu. Kita berikan informasi, cara budidaya segala macam kan gitu. Dan alhamdulillah panen pertamanya di lahan tersebut itu kurang lebih 5 ton per hektar, tapi masih basah kan gitu.
Jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, itu alat mereka untuk memipil kan gitu. Ini mereka buat sendiri kan gitu. Tidak kami berikan pengajuan bantuan, tidak. Artinya saya ingin melihat semangat mereka dulu kan gitu. Karena terbukti kan gitu, mereka nanam dan panen kan gitu. Lanjut. Secara umum teknik budidayanya adalah sesuai dengan anjuran yang kita terapkan ya. Jadi petani tidak asal. Nah, di lahan tersebut, di lokasi ini, kita banyak kendala sebetulnya. Yang pertama adalah babi hutan, karena memang tadi sarangnya di situ, wilayah mereka. Yang kedua sumber air, karena memang kita tanam di lahan kering, bukan di lahan sawah kan gitu. Kebun segala, walaupun ada sumber air, tapi kalaupun disedot itu memakan biaya yang cukup besar. Yang kedua, kendala kita proses panen. Tadi Bapak Ibu bisa lihat kan gitu. Alat panennya seperti itu. Setelah panen, pengeringan pun masih dijemur secara manual kan gitu. Yang terakhir adalah modal, tentu saja modal pemasaran ya. Dalam hal ini modal pemasaran. Karena memang sebelum panen sebetulnya kami sudah mencari pasar kan gitu. Karena kita tahu kan gitu. Banyak petani tidak mau menanam komoditas tersebut atau komoditas pertanian itu karena satu sebetulnya kata kuncinya, pasar kan gitu. Jadi kami tahu persis kan gitu. Maka kami di sini, saya bersama rekan-rekan mencoba mencari pasar kemanapun kan gitu, yang terdekat. Alhamdulillah waktu itu dapat di Cilegon kami kan gitu. Walaupun itu hanya pengepul kan gitu, tapi oke lah kan gitu, kita dapat pasarnya. Dan apa yang dipanen pada tahun itu semuanya terjual, alhamdulillah kan gitu. Nah, kesulitan kami sebetulnya kalau untuk ke pabrik memang punya kriteria, kita tahu itu kan gitu. Jadi itu mah sudah wajar kan gitu. Hanya saja petani ini kan butuh cash. Jadi nggak bisa nunggu 2 minggu kan gitu. 4 hari aja sudah diteleponin kami kan gitu. Gimana ini Pak? Penyuluh kan gitu. Mana ini? Saya udah dimarahin istri kan gitu. Buat masak di rumah kan gitu. Aduh, inilah ya itulah ceritanya. Tapi seru kan gitu. Itu seru kan gitu. Bagi kami itu seru kan gitu. Pengalaman tersendiri. Lanjut. Terus nanti bikin slide-nya yang apa namanya, yang jangan ada dipisah-pisah Pak Agung. Ya. Langsung satu ini aja. Pengalaman biasa. Iya, terbiasa Pak dengan yang langsung. Kalau online kita ada jaringan kan gitu. Iya. Nah ini akhirnya karena kita di lahan kering, bagaimana solusi kita biar petani itu nggak sekali tanam kan gitu. Nah kita koordinasi, kebetulan dapat kalender tanam dari BPTP, BMKG, dapat info, kita cari-cari, nah kita ternyata harus mengatur jadwal tanam. Dan biasanya, bukan biasanya ya, yang sesudah-sudah sampai saat ini kita bisa 2 atau 3 kali, Bapak Ibu sekalian, di lahan kering ya, 2-3 kali tanam. Makanya jarak tanamnya itu nggak terlalu dekat kan gitu, kita renggangkan kan gitu, agar pada saat sebelum panen, menjelang panen lah, kita sudah lanjut tanam kembali. Jadi ketika panen, tanaman yang baru sudah mulai tinggi. Yang kedua, pasca panen yang lebih baik. Nah ini ada gambar di sebelah pojok kiri bawah. Itu sebetulnya bukan milik kelompok tani yang melaksanakan apa yang kami dampingi. Kita pinjam kan gitu. Jadi kita pinjam dulu kan gitu. Karena memang mengusulkan belum turun waktu itu, ya kita pinjam yang sudah ada kan gitu. Akhirnya kita bisa panen lebih baik. Hasil memang ya harus berapa kali kita lakukan modifikasi alat panen ini kan gitu. Ada 12 kali tahu saya kan gitu. Sampai kita menemukan hasil pipilan yang standar sesuai kan gitu. Yang ketiga, kita budidaya lebih baik. Biasanya di Tugal kita menggunakan ATJK kan gitu. Seperti yang ada di sebelah kanan pojok bawah itu sudah menggunakan ATJK. Jadi efisiensi dalam menghemat tenaga kerja dan waktu. Yang keempat adalah membuka peluang pasar. Jadi tadinya di Cilegon, ternyata kita bisa ke yang lain kan gitu. Entah itu langsung ke pabrik atau lewat rekanan kan gitu. Yang penting harga masih menguntungkan bagi petani dan bisa cash kan gitu.
Oke, lanjut. Nah, ini sedikit gambaran analisa usaha. Ini yang real ya. Kami di Kecamatan Anyer, di kelompok Tani Poktan Sinar Harapan tadi. Nah, ini untuk segala macam. Dan ternyata memang masih sangat menguntungkan kan gitu. Di BCR rasio masih 1,98 kan gitu. Ini harga jagungnya standar saja sebetulnya. 3.500 kan gitu. Pipilan kering kan gitu. Jadi masih cukup menguntungkan. Memang tenaga kerja untuk tanam, untuk pupuk itu petani tidak menghitung karena masih digunakan tenaga sendiri kan gitu. Jarang sekali petani yang kalau pakai tenaga itu dia kadang-kadang nggak perhitungkan kan gitu. Tapi kalau saya pikir masih cukup lah, masih ada sisa kan gitu. Walaupun kalau dibagi per bulan sebetulnya sangat kecil kan gitu. Tapi minimal mereka masih ada untung karena dari panen tahun 2018 itu petaninya ada yang berangkat umroh dari tanam jagung ini, Pak. Beli motor buat anaknya kan gitu. Itu tanda-tanda saja kan gitu. Kalau tidak menguntungkan mereka tidak akan tanam lagi kan gitu. Yang penting pasar kan gitu. Pasarnya ada. Baik, lanjut. Nah, jadi apa yang dapat kami simpulkan kan gitu. Muhammad, Pak Kadis dan rekan-rekan sekalian, ini di depan saya banyak yang nonton. Jadi rada rame kan gitu. Jadi nggak muncul ya tulisannya ya. Atasnya klik lagi sekali lagi coba. Nggak muncul ya. Coba diklik lagi. Nah, muncul tuh. Nah, ini Pak, jadi kita simpulkan bahwa kalau memang benar pengen sukses, harus punya komitmen dan tanggung jawab. Komitmennya bukan antara penyuluh dengan petani, bukan itu saja. Tapi pemangku kebijakan yang di atas sana, kan gitu. Itu harus punya komitmen termasuk pembeli, kan gitu. Pembelinya juga harus punya komitmen kalau memang mau beli barang atau jagung pipilan dari petani yang saya kelola, kan gitu. Ya kita juga jujur dalam berniaga. Kalau jelek ya jelek, katakan jelek kan gitu. Jangan dicampur-campur kan gitu. Itu nanti ada pasar sendiri kan gitu. Dan jangan takut gagal kan gitu. Kalau gagal berhenti ya kita dianggap orang gagal dong kan gitu. Tidak dikatakan orang sukses. Terus mau terus belajar dan tidak gampang menyerah kan gitu. Yang namanya penyuluh ya terus belajar, mengupdate ilmu kan gitu. Di sini ada senior saya kan gitu, banyak yang nonton kan gitu. Jadi harus belajar kan gitu. Nggak gampang menyerah lah kan gitu. Itu yang versi kami ya dari Kecamatan Anyer, dari kenapa bisa seperti ini Kecamatan Anyer ya ini yang kami upayakan. Jadi jangan cuma ngomong doang tapi nggak ada realisasi. Nanam jagung nggak bisa dijual gimana? Kita makan nih nggak bisa BAP kan repot kan gitu. Makanya kan gitu. Jadi semua harus terhubung kan gitu. Lanjut. Nah, menjawab situasi saat pandemi COVID saat ini, saya rasa tidak hanya di petani jagung yang merasakan, semua. Awal-awal pasti kaget. Pasar ada Pak, tapi kurang bergairah. Biasanya kalau ditawarin jagung tuh langsung ya bawa ke sini. Ini kadang-kadang, aduh stok saya masih banyak, nunggu lagi nanti kan gitu. Terus bayarnya kan gitu. Ini pasar kurang bergairah, hanya kurang bergairah saja. Harga juga demikian. Kita di sini sempat 1.600, tapi kita nggak jual. Akhirnya dapat 3.200, 3.300 kan gitu. Jadi memang ya
Kalau kita punya dryer, Pak, mengering maksimal, punya gudang, bisa nyimpen, petani bisa terbantu sebetulnya. Dan kita bisa punya lembaga yang meminjamkan dulu. Jadi ketika harga bagus, baru barang dia dijual, potong kasbonnya, kan gitu. Itu harus seperti itu, kan gitu. Kalah kita sama toke-toke Cina itu. Kalah kita, kan gitu. Mereka bisa beli jagung saat murah mereka beli banyak, kan simpan, kan gitu. Ketika harga baik mereka keluarkan, kan gitu. Sedikit-sedikit memang, kan gitu. Keuntungannya bisa beli 1 Fortuner, Pak, menurut informasi kawan saya. Kalau lagi harga nggak bagus ya, itu nggak bagus loh. Kalau lagi harga bagus mereka bisa beli 11. Informasinya seperti itu. Jadi ya kita harus punya komitmen. Kalau memang mau menolong petani, ya begitu. Berhadapan dengan siapa saja ya maju terus. Lanjut. Anu merosena Hamdia di rencana ke bumi. Nah, ini rencana kami pengembangan ke depan. Tadi saya katakan menjaga kualitas produk melalui penanganan pasca panen yang lebih baik. Itu kata kunci, kan gitu. Kalau produknya bagus, apalagi sudah bersertifikat, harga pasti akan lebih menantang, kan gitu. Yang kedua, diversifikasi hasil panen. Jadi jangan berbicara hanya jagung pipilan. Ada tebon, ada janggel, kan gitu. Nah, hal seperti itu, kan gitu. Yang kedua, perluasan areal tanam. Kami di sini memang terus memutar otak Pak Kadis, kan gitu. Bagaimana areal ini bisa bertambah, kan gitu. Karena memang kebanyakan tanahnya bukan tanah petani, kan gitu, sudah perusahaan, kan gitu. Nah, saya akan mencoba bersama teman-teman untuk tumpang sari nanti. Untuk memulai tumpang sari dengan kacang tanah, kan gitu. Kita akan memulai itu karena pasar sudah ada, kan gitu. Jadi mereka bisa dapat dua pendapatan dari kacang tanah dan dari jagungnya, kan gitu. Yang keempat, membangun jejaring petani dengan pasar. Ini petani sebanten, petani jagung harus kompak. Jadi kalau harga lagi rendah ada yang ngeluarin, ya udah. Tapi kebutuhan lagi kita yang pegang, kan gitu, kalau bisa, kan. Jadi posisi bargainingnya itu, posisi tawar itu kuat, kan. Jadi nggak dipermainkan yang suka mainin harga lah, kan gitu. Nah, yang kelima, hasil panen bisa terus menerus atau continue. Pasar kan maunya seperti itu. Jadi kalau kita ngirim bulan Maret aja banyak, tiba-tiba bulan Julinya udah nggak ngirim, kan gitu, atau Juninya udah nggak ngirim. Nah, itu juga jadi PR, kan gitu. Dan itu rencana kami, kan gitu, bagaimana pengembangan. Mungkin nanti dalam tanya jawab diskusi ada rekan-rekan yang bisa menambahkan, kalau peserta webinar ini bisa berbagi pengalaman juga bagaimana melihat kondisi kami di Kecamatan Anyer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya paparkan. Mohon maaf kalau ada ucapan kata yang kurang berkenan, kan gitu. Saya harap kita bisa terus semangat, petani bisa terus menanam jagung, teman-teman juga nggak putus asa untuk memfasilitasi ya. Kita jangan sifatnya petani itu kan subjek ya, bukan lagi objek, kan gitu, tapi subjek pembangunan. Biarkan mereka sendiri yang maju, kan gitu. Kita hanya memfasilitasi saja, kan gitu. Ya, demikian Pak Moderator. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Baik. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Ini bagus nih. Saya apresiasi sama rekan-rekan penyuluh yang sudah bisa membuat bahan presentasi. Dan runut. Ya, ini bisa jadi contoh rekan yang lain untuk membuat bahan presentasi. Cuman satu aja lemahnya. Karena ini memang sistem jaringan. Pak Agung, satu slide itu ada semua. Nggak usah diklik-klik lagi. Tapi saya apresiasi. Nah, ini sebelum ke narasumber yang lain,
kondisi sekarang gimana Pak Agung pas pandemi? Ada barang, ada panen? Kita mau panen Pak. Mungkin di bulan yang Demfam, terutama yang Demfam kan 10 hektar ya. Kita ada yang swadaya 6 hektar. Yang swadaya itu 6 hektar kan gitu. Jadi bulan Juli akhir kalau nggak Agustus kita panen Pak. Ya. Udah ada gambaran di pasar nanti dilanjut dengan yang kalau pasar sebetulnya kita ada pengepul Pak, ada rekan pengepul di sini. Dan harga juga dia nggak jauh banget. Harganya nggak jauh lah. Saya sudah kontak dengan Wonokoyo sebenarnya pada waktu itu, cuman saya lihat jumlah sama kualitasnya nggak masuk kan gitu. Jadi daripada dikirim dibalikin kan gitu. Jadi aman lah ya, Lebaran Haji aman. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Agung. Kita ke narasumber yang satu lagi, Pak Rama nih, penyuluh pertanian Kecamatan Jawilan. Ini lebih dekat ke pabrik pakan nih. Gampang banget tinggal ngelempar doang nyampe ke pabrik pakan nih Pak Rama ya. Pak Rama, monitor Pak Rama. Halo, Assalamualaikum Pak Rama. Mic-nya dibuka Pak Rama. Nah, ayo tuh. Dibuka mic-nya ayo. Tes. Pak Rama. Suaranya belum masuk Pak Rama. Pak Ramanya ada nih, tinggal suaranya nih Pak Rama nih. Tenang Pak Rama, tenang. Di setting ada tanda gambar mic nggak? Nah, tapi belum masuk ya, udah di unmute, tapi suaranya belum masuk Pak Rama ya. Aduh, bagaimana? Bentar, sebentar. Coba teknisi di guide Pak Rama nih, biar ada mic-nya masuk. Pak, ini nah tuh yang lain tuh gambarnya ada, sudah di unmute ya, tapi suaranya nggak ada. Nah itu udah mulai tuh, coba Pak Rama ada sensornya kelihatan tuh. Baik, sambil nunggu Pak Rama mic-nya nyala ya, atau mungkin di restart Pak Rama, mohon maaf. Kalau mau di restart, ulangi lagi, masuk lagi, nanti di set lagi Pak Rama ya. Soalnya sayang kalau misalnya Pak Rama tidak menyampaikan materi nih. Kalau boleh saran, nanti Pak Rama restart dulu atau keluar dulu, terus masuk lagi. Ya Pak Rama ya. Baik, monitor nih. Kebetulan saya melihat ada Pak Kabid Pangan nih, yang monitor di BPSB, Pak Sobirin. Cek Pak Sobirin. Siap. Sedikit disampaikan Pak Sobirin tentang agribisnis jagung di masa pandemi Pak Sobirin. Ayo, sambil menunggu Pak Rama ini, penyuluh dari Jawilan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah dengar pemaparan dari Pak Agung. Ini buat Pak Agung, tadi kendalanya sementara ada kualitasnya yang masih rendah ya Pak Agung. Kualitas jagung yang masih rendah karena masih kekurangan alat pasca panen. Nah, saran saya begini Pak Agung, karena Anyer ini merupakan sentranya Serang juga. Nah, kalau karena lahannya ini punya perusahaan, ya kalau misalnya drop. Ya, drop Pak Seklis. Pak Sobirin, Pak Rama udah masuk suaranya, tahan dulu ya. Iya, mangga Pak. Oke, siap. Ya. Mohon maaf ya. Maaf, sekarang Pak Sobirin, mangga disambung Pak Sobirin. Mangga. Nah, punten tadi ayah, ya. Jadi gini Pak Agung, kalau ini kan pasti berkelanjutan ya, lahannya banyak. Terus saya lihat yang kemarin juga bagus.
untuk menopang dryer tadi, Pak Agung, segera usulkan aja proposalnya Pak Agung untuk mengusulkan dryer. Dryer kapasitasnya berapa tergantung kemampuan. Nanti ke Dinas Pertanian Kabupaten, Kabupaten nanti ke Provinsi, Provinsi nanti saya usulkan ke pusat untuk mendukung kawasan jagung di Anyer. Barangkali itu tambahan aja. Silakan dilanjut Pak Sekdis. Ya, nuhun Pak Sobirin, Kabid Pangan yang monitor nih. Jadi sambil kita mendengarkan pengalaman dari rekan-rekan pelaku agribisnis jagung ya. Di sini monitor ada Pak Kadis, ada Pak Kabid juga. Insya Allah nanti kita bisa diskusi lagi. Mangga sekarang Pak Kang Rama ya. Nah, tadi suaranya udah kedengeran pakai. Masuk, Pak. Yo. Mangga masuk kan? Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Suaranya masuk Pak sekarang Pak. Punten tadi gangguan teknis. Nah. Ya, masuk. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kadis Pertanian Provinsi Banten, Pak Sekdis selaku moderator, dan ada juga tadi Pak Kabid ya, Pak Sobirin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman di lingkungan pertanian semuanya yang berkecimpung di bidang pertanian yang hadir. Kalau ini kita cerita dari mana dulu nih Pak? Ya. Mau cerita gimana nih? Ya awal bagaimana dari tanam sampai agribisnis jagung lah, penyediaan, kendala, tantangan sampai sekarang mungkin bisa memasarkan seperti apa gitu. Oke. Kalau saya nggak banyak cerita, mungkin hanya berbagi sharing, karena kalau untuk teknis budidaya, saya yakin teman-teman petani hampir semua menguasai. Karena untuk ilmu di bidang pertanian pasti ada namanya lain ladang, lain belalang. Karena cara yang kita pakai di sini belum tentu cocok dipakai dengan yang di Anyer. Nah, biasanya itu ke tradisi lokal masing-masing kalau untuk budidaya. Karena sesuai kondisi lahan masing-masing. Saya yakin kalau untuk teknis budidaya teman-teman banyaklah udah pasti udah paham gitu. Cuma saya hanya ingin berbagi cerita. Oh iya, sebelumnya sorry, saya nggak buat slide gitu. Saya nggak buat slide sengaja biar semua kenal sama muka saya, Pak. Kalau buka slide ntarnya ke slide, biarin, bosan nggak apa-apa ya lihat muka saya. Biar sekalian perkenalan, saya Ramadhan Sobirin, penyuluh pertanian Kabupaten Serang, tepatnya bertugas di Kecamatan Jawilan. Nah, tadi seperti yang Pak Sekdis bilang, bahwa ini Jawilan ini paling deket, bener nih Pak. Ini saya merasa tertantang ketika gencarnya program Pajale di tahun 2013 sampai dengan sekarang, program Pajale khususnya untuk jagung. Karena pasarnya tadi yang sudah dipaparkan sama Pak Kadis, bahwa hampir sebagian besar itu pasarnya ada di Banten. Sebagian besar lagi ada di Kabupaten Serang. Dan saya ini posisinya ada di Serang Timur. Bahkan ada beberapa pabrik pakan dan peternakan ayam skala besar itu ada di posisinya di Serang semua. Nah, jadi tantangan bagi saya selaku penyuluh gitu kan. Nah, dan kita lihat potensi. Kalau potensi lahan hampir semua wilayah ada. Itu hampir semua wilayah ada terutama di Jawilan. Pertama, kita pengembangan itu karena saya lihat di sini banyak lahan tidur, lahan swasta, tapi memang belum digarap. Nah, saya lihat ini ada peluang untuk sementara kita kembangkan gitu. Dan saya lihat pasarnya dekat gitu. Cuma bagaimana awal-awal kita tanam jagung itu, bagaimana saya nggak berbicara budidaya. Kalau budidaya pasti semua udah bisa. Awalnya bagaimana menaikkan gairah petani itu, kelompok tani itu dia mau tanam jagung. Dia mau tanam jagung, bahwa jagung itu satu komoditas yang layak untuk diusahakan. Nah, jadi kalau bicara motivasi ya kita penyuluh ini hanya sebagai motivasi gitu. Hal-hal yang bisa membuat kemajuan organisasi petani ya hanya petani gitu. Kita hanya mendorong. Jadi yang bisa bikin maju petani itu organisasi petani, kelembagaan petani, pengembangan usahanya pun petani. Nah, kita hanya mendampingi, memberi motivasi. Nah,
awal kalau kita bicara pengembangan, petani itu rata-rata lebih senang itu kalau diajak hitung-hitungan matematika bahwa ini tanam jagung ini menguntungkan. Nah, kalau saya langsung bicara ke petani menawarkan tanaman jagung budidaya, pasti petani semua bisa. Cuma bagaimana seperti yang dipaparkan tadi di awal oleh Pak Kadis, bahwa mindset petani di Kabupaten Serang mungkin hampir satu Banten gitu, bahwa jagung itu mindsetnya bukan untuk tanaman yang dikonsumsi manusia, makanya gairahnya kurang. Nah, di situ awalnya saya kasih masukan, kasih penerangan ke teman-teman petani, kelompok petani, bahwa jagung ini walaupun bukan untuk dikonsumsi manusia, tadi ada prospek ekonominya ketika diusahakan, ketika dilakukan secara agribisnis, itu ada income yang besar kepada petani. Saya bilang ini pasarnya banyak. Nah, awal-awal memang seperti yang diceritakan tadi rekan saya, Pak Agung yang dari Anyer. Memang mengembangkan ini nggak seperti membalikkan telapak tangan gitu. Saya awal mulai gencar di Jawilan, tanam jagung, itu tahun 2015. Dengan segala banyak tantangan, terutama di bidang penjualan. Nah, cuma ya tadi itu menjadi tugas kita selaku penyuluh, bagaimana ya biarkan petani itu dijadikan unit produksi. Pelaku usaha nomor 1 biar dia jadi unit produksi dan kita fasilitasi. Waktu itu saya cari-cari karena tadi di Jawilan ini paling dekat sama perusahaan-perusahaan pakan ternak. Itu saya hampir sowan tiap hari ke perusahaan pakan ternak memperkenalkan diri bahwa petani mau mulai tanam jagung. Mudah-mudahan dibukakan pintu kemudahan untuk masuk walaupun skalanya dulu belum banyak gitu. Karena rata-rata feed mill kan kalau jual feed mill, kalau kita jual untuk industri nggak mau terima yang barang-barang sedikit gitu. Akhirnya cuma dari pendekatan akhirnya dia mau mulai membeli dari awalnya 5 ton, 10 ton sampai sekarang kita kalau panen bisa ratusan ton. Gitu. Bahkan dari teman-teman daerah lain pun bisa gabung. Ya, tadi berkat ini juga saya jadi banyak kenalan dari petani-petani sebanten. Terutama itu Pak Haji Wawan, saya apresiasi luar biasa. Dia penggerak yang luar biasa di Bulakan, di Kabupaten Lebak. Nah, itu juga jadi motivasi saya. Kenapa kalau di daerah lain bisa, kenapa di Jawilan nggak bisa? Karena potensi sama. Lahan ada, petani ada, dukungan dari Dinas Pertanian itu luar biasa banyak. Nah, kita sebagai penyuluh, saya bawa inovasi-inovasi pertanian bahwa memperkenalkan tanaman jagung bahwa budidayanya sangat mudah, sangat ringan, dengan kondisi tanah yang marginal pun dia masih bisa berproduksi. Awal-awal saya menggerakkan jagung di Jawilan, langkah pertama itu saya cari pioner petani, Pak. Karena petani itu kalau dikasih tahu dia ngeyel. Kalau dikasih tahu dia ngeyel, dia nggak akan langsung masukan nggak langsung menerima gitu. Apa yang kita sampaikan itu kepada petani nggak mungkin langsung diterima. Nah, makanya sebagai penyuluh itu alat utama pengalaman saya ini di sini kita sharing. Alat utama yang paling ampuh itu ternyata demplot. Awal-awal belum ada demplot, Pak. Baru sekarang-sekarang aja dari Dinas Pertanian Provinsi itu alhamdulillah banyak bantuan Demfam. Nah, awal-awal saya demplot dengan saya pribadi mengadakan demplot dengan kelompok tani pioner saya. Nah, melakukan demplot itu sekitar 5 hektar. Nah, cuma petani bagaimana caranya ketika awal demplot produksi harus bagus. Itu aja. Petani itu kalau dia coba sekali berhasil, bagus, menguntungkan, besok dia nggak perlu kita suruh ayo Pak besok tanam jagung lagi. Dia besok akan mencari karena kehidupan sehari-harinya petani itu ya memang dari usaha tani. Petani di kita ini sebenarnya banyak tanda tanya. Ini apa yang harus kita tanam, apa yang budidaya apa yang kira-kira bisa menghasilkan mendapatkan income yang cukup lumayan
kepada dirinya dan keluarganya. Nah, awalnya saya mengadakan demplot, kemudian berhasil. Nah, petani pioner itu tadi Pak, yang menjadikan iklan nomor 1 bagi petani lain. Nah, itu kuncinya untuk di Jawilan. Dan saya rasa hampir di setiap daerah pasti begitu. Karena petani ketika satu petani mengajak satu petani lagi, ayo nanam jagung, dia petani yang lain nggak akan langsung mau. Tapi ketika dia melihat sendiri, oh si A tanam jagung, hasilnya bagus dan income-nya lumayan. Nah, dengan secara sendirinya dia kita nggak perlu menarik petani, ayo tanam jagung, dia akan tertarik. Nah itu intinya itu Pak. Pengalaman saya itu yaitu intinya cari pioner petani yang memang dia benar-benar mau kita coba, kita contohi petani lain karena petani nggak bisa diajak. Kalau petani dicontohin, ketika berhasil dia melihat, dia mendengar, dia melakukan dengan sendirinya. Kita nggak perlu ngajak-ngajak, ayo Pak kita tanam jagung nanti begini, nggak usah. Cukup dari situ aja. Jadi cukup dari petani itu dia ngelihat tetangganya sukses tanam jagung menghasilkan, akhirnya alhamdulillah sekarang kita udah hampir ratusan petani di sini dengan swadaya dia mau tanam. Lihat tadi yang diceritakan sama Pak Kadis, untuk bantuan program jagung kan hanya benih. Di tahun 2017-2018 ada pupuk pun ala kadarnya. Dan ketika si petani mencoba, hasilnya bagus, dengan sendirinya dia akan memikirkan karena itu usahanya dia sendiri. Oh, berarti saya harus modal pupuk. Gitu. Karena kalau bicara modal, nggak ada ujungnya. Nah, saya sering cerita ke petani, kalau bicara modal nggak ada ujungnya. Dan alhamdulillah sekarang, karena kita continue tanam jagung, dengan sendirinya nanti ada pihak-pihak pengusaha, ada pihak-pihak tengkulak atau pembeli, dia akan datang sendiri, dia mau menginvestasikan sedikit dananya. Nah, itu yang terjadi di Jawilan. Karena dia tahu, oh, di sini ada tanamannya. Dia perlu barang untuk jual belinya dia. Dengan sendirinya, tadi kita nggak bisa mendatangkan semut tanpa mancing gula. Ya akhirnya ya kita tadi semut akan datang sendiri ketika gula itu banyak. Nah, ketika tanaman jagung itu banyak, karena itu ada kebutuhan bahan produksi perusahaan, banyak nanti mitra-mitra perusahaan itu datang, Pak. Banyak mitra-mitra perusahaan itu memang datang ke wilayah saya. Dia menawarkan, nih kalau petani perlu pupuk, perlu ini, bisa kita pinjamkan. Karena dia yakin, setiap musim di sini pasti ada jagung. Setiap musim dia tanam jagung. Akhirnya sampailah sekarang ini, makanya kalau bicara modal memang nggak ada habisnya kalau untuk usaha tani. Nah, kalau bicara modal, saya yakin karena setiap petani saya, kalau saya prinsipnya begini, Pak Moderat, saya prinsipnya nggak mau mendorong, kalau ibaratnya kalau kita simulasikan, saya punya kendaraan mogok, saya nggak mau ngedorong kendaraan yang memang mogok, didorong 1 meter, 2 meter, 10 meter, 100 meter, nggak jalan dia. Saya akan tinggal, kita ganti ke petani yang lain. Nah, di situ kita cari memang petani yang memang dia mau, setelah kita dorong, dia mau aktif dengan sendirinya. Karena kalau berbicara bantuan, berbicara pinjaman, nggak ada selesai gitu. Tapi dengan sendirinya kalau kita sudah ciptakan kondisi, tadi karena jagung ini di Serang, Provinsi Banten, jagung ini kebutuhan industri. Ini lahan usaha menurut saya lumayan. Lahan usaha yang memang terbuka prospek. Nah, dengan sendirinya banyak investor. Itu banyak investor datang ke saya, kalau perlu ini Pak, nggak apa-apa, yang penting nanti jualnya jangan ke orang lain ya, jualnya ke perusahaan kita, jualnya ke peternakan kita. Nah, di situ akan mata rantainya, di situ akan tercipta dengan sendirinya. Yang penting kita ciptakan dulu. Kita jangan bisa, kalau dulu saya nggak berbicara pasar dulu. Karena ketika saya bicara pasar, saya diketawain Pak sama peternakan, sama feed mill, jagungnya ada enggak? Nah itu tuh, adain dulu jagungnya, dengan sendirinya tercipta pasar. Nah, asumsinya begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, mudah-mudahan selanjutnya akan terus eksis, terus berkembang, dan mudah-mudahan nanti
kita bisa sama gitu ke depannya seperti di Jawa Tengah, di Sulawesi, di Lampung. Bukan cuma hanya lahan-lahan kebun, tapi nanti kita coba bisa di lahan sawah kita tanam jagung ketika musim kering gitu, setelah musim penghujan. Mudah-mudahan itu aja sedikit pengalaman cerita saya bagaimana mengembangkan. Yang penting gairah petani tadi, bagaimana kita membangkitkan gairah petani supaya dia mau tanam jagung. Kita ajak jalan-jalan. Waktu itu saya ajak studi banding ke tempat-tempat jagung. Kadang-kadang kalau di wilayah-wilayah yang baru, ayo kita tanam jagung. Oh, jagung ini kan nggak enak Pak dimakan, emang laku dijualnya. Saya ajak main ke tempat yang pertanaman jagungnya luas. Nih orang lain juga tanam jagung, begini luasnya dia berani. Nah akhirnya jangan sendiri, oh berarti saya tanam jagung di sini nih nggak sendirian. Di Provinsi Banten ini, di Serang ini banyak juga yang tanam jagung. Oh berarti ini tanaman yang memang layak untuk ditanam. Nah itu aja. Intinya saran dari saya buat teman-teman semua pelaku usaha, tadi bentuk dulu petani pionir sebagai contoh, sebagai tombak kita, sebagai iklan. Karena iklan yang terbaik itu tetangga, omongan dari tetangga ke tetangga, bukan dari kita cerita, saya cerita begini, untungnya begini, bukan. Nah itu yang paling ampuh di sini. Dengan sendirinya dia menularkan ke tetangganya sendiri. Nah dan saya banyak Pak di sini petani-petani baru yang ngomong, Pak, aduh enak Pak itu mah sekarang bisa nanam hektaran karena dia punya modal. Dulu juga dia nggak punya modal. Kalau bicara modal, petani yang bicara modal dari saya pasti saya tinggal. Nah, saya tinggal karena jangan bicara modal dulu, bicara kemauan dulu. Karena kemauan juga satu modal itu. Nah, ketika dia sudah bicara modal ini, modal itu, oh enggak. Saya yakin akan lambat nantinya gitu. Kalau pengalaman saya di petani saya di sini, alhamdulillah, ya walaupun dari semenjak tahun 2019 sampai sekarang kita cuma alhamdulillah program jagung tetap dapat bantuan berupa benih, tapi petani mau mupuk sendiri. Nah, petani mau mupuk sendiri, kurang-kurangnya tadi karena sudah tercipta niaganya, pasar itu datang sendiri, Pak. Pasar itu akan datang sendiri dengan sendirinya. Nah, kalau udah begitu, alhamdulillah ya tinggal kita pengembangan ke daerah-daerah yang lain itu aja. Ya sekilas itu sih Pak cerita saya. Oke, Kak Rama. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Sekarang berapa kelompok di Jawilan yang swadaya? Yang apa? Yang swadaya. Semua yang tanam jagung itu swadaya. Cuma untuk benih Pak. Untuk benih kita masih mengandalkan bantuan. Karena masih tadi jagung ini belum familiar secara seutuhnya di Jawilan. Di Serang terutama saya karena karakteristik petani kita masih awam sama jagung hibrida. Nah, jadi untuk beli benih untuk gimana? Pas kondisi begini gimana kondisinya pas COVID ini? Kalau COVID, ketika COVID itu ketika kita menjelang panen, Pak. Iya. Pak Haji, kita menjelang panen, COVID nggak begitu mengganggu sih. Hanya ketika mulai COVID itu, mulai PSBB itu diperketat sama pemerintah, ada imbasnya. Karena imbasnya konsumen yang menggunakan jagung sebagai bahan baku produksinya, nah output dari perusahaan itu ternyata juga berkurang. Makanya tadi kata Pak Agung agak lesu aja pasarnya, tapi tetap sampai sekarang orang cari jagung ada. Nah, masih ya. Orang cari jagung masih ada, cuma karena mungkin spekulan yang punya modal besar, dia memanfaatkan keadaan ini, dia tekan harga ya tadi untuk dia stok. Karena saya yakin COVID pun nggak akan selamanya gitu. Ya, bagus. Gitu. Kalau mengenai pasca panennya di Jakarta udah. Alhamdulillah Pak Haji. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang dari Dinas Kabupaten Serang, saya ini termasuk penyuluh yang paling rewel, banyak minta gitu. Karena ya memang itu minta pasca panen bantuan gitu kan, seperti alat pipil. Nah, itu nomor 1 alat pipil. Alhamdulillah kalau untuk panen petani di sini udah mampu bisa bikin jagung pipilan kering. Cuma kalau untuk dryer memang kita belum punya. Cuma walaupun manual
petani di sini sudah bisa jemur secara manual konvensional, sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi untuk pasar sih kalau untuk di Jawilan nggak ada masalah. Cuma kalau fluktuasi harga, petani itu lebih paham dibanding kita. Karena petani paham ketika barang banyak pasti harga turun. Ketika barang lagi produksinya sedikit, harga pasti up dengan sendirinya. Kalau memang dia petani ya, kalau saya sih Pak ke petani itu, jangan pikirkan dulu masalah harga gitu. Pikirkan dulu gimana produksinya tinggi. Karena ketika kita sampai produksi tinggi, di harga rendah pun kita masih punya lebih. Di harga 3.000 pun petani saya masih punya lebih, Pak. Di harga 3.000, di harga 3.000 pipil kering, kalau produksi kita sampai 6 ton sampai 7 ton per hektar, petani masih untung karena modal petani paling 7 juta paling besar. Itu masih untung gitu. Apalagi ketika harga lagi bagus ya, itu udah rezekinya gitu. Oke. Nah, sekarang Jawilan kan mungkin kabupaten, potensi lahan masih luas. Potensi lahan kalau di kita yaitu karena kita masuk zona industri, Pak Haji. Oke. Jadi lahan-lahan ya rata-rata lahan-lahan investor yang kita garap yang masih di luar. Oke. Makanya saya berharap nih di pertemuan ini, webinar ini kan biasa kendala kan antara zona utara dengan selatan, tengah dan selatan. Kalau utara kan lahan masih agak kurang kan. Nah, ini bisa yang di selatan. Nah, ini kan pada ketemu semua di sini bisa menjadi media nanti untuk bisa saling sharing baik dari teknologi, budidaya dan pasar. Tampaknya sih menurut saya ini dari penjelasan semuanya lumayan bisa memotivasi kita untuk melakukan agribisnis jagung. Baik, ini tiga-tiganya sudah ada, sudah menyampaikan. Nah, ini kita buka sesi tanya jawab ya. Pak Wawan, Pak Agung, Pak Rama, juga di sini ada Pak Kabit kebetulan. Kita buka sesi tanya jawab ya. Ini pertama boleh, dari chat dulu nih, ada pertanyaan. Sebentar. Mungkin ini bisa dijawab oleh rekan-rekan. Mengenai jarak tanam jagung yang tepat agar bisa tanam lagi setelah panen. Ini yang bertanya Ira dari PPL Malimping. Mungkin Pak Rama, Pak Agung yang mau jawab mengenai berapa jarak tanam jagung yang tepat agar bisa tanam lagi sebelum panen. Nah itu Pak. Saya pernah baca literatur, pernah ada beberapa petani yang ditanam ketika jagung itu belum dipetik, dia tanam lagi, maksudnya mungkin ya di bawah ya? Maksudnya pasti begitu? Ya kayaknya. Halo? Karena maksud dari pertanyaannya kayak agak kurang lengkap. Jadi jarak tanam yang ditanam biar bisa ditanam lagi sebelum panen, mungkin begitu? Iya, betul. Ya, gitu kan? Nah, pada dasarnya tanam jagung itu ya 75-80 cm kali 20 cm. Memang benar bisa diterapkan seperti itu. Pengalaman saya yang saya lakukan secara pribadi, Pak ya. Ketika kita menerapkan cara seperti itu, pas panen kita repot. Kita repot karena ada tanaman di bawah yang baru jadi, banyak yang keinjak. Mungkin kalau petani itu, kendalanya ya benar, kendalanya besar banget. Mungkin kalau lahannya cuma 1.000 meter, 2.000 meter bisa. Tapi kalau skalanya hektaran, kayaknya nggak kurang rekomen saya dengan cara tanam seperti itu. Karena memang benar, cara seperti itu kan bisa mempersingkat waktu. Bagaimana caranya dalam 1 tahun bisa 3 kali tanam. Itu kan kita memanipulasi lahan tanam supaya jagung yang belum dipetik di bawahnya sudah ada jagung lagi kan ya. Nah, itu resikonya besar untuk lahan yang terlalu luas. Karena ketika panen, lahan jagung yang baru tumbuh di bawah itu banyak yang rusak. Jadi perlu kehati-hatian. Jadi proses panen akan terhambat, agak lambat. Ya cuma bukan tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Hanya saja itu kalau lahannya 1.000 meter, 2.000 meter mungkin bisa untuk petani yang rajin. Tapi kalau lahannya udah 2 hektar itu sulit kendala panennya nanti. Karena ada tanaman jagung yang baru jadi. Cukup jelas menurut saya jawabannya ya. Kang Rama ya jawabannya. Ya. Baik, saya buka sesi pertanyaan selanjutnya. Yang mau bertanya di bawah itu ada reaction ya. Tinggal klik aja, ada
tanda apa? Tanda jempol. Nanti kalau ngeklik itu saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan nih, saya menyapa nih yang sudah hadir di sini hampir 70 lebih, ya. Banyak nih dari Malimping nih, waduh, Malimping, Panggarangan nih, pecinya miring dari Panggarangan nih. Terus Cilograng, Carenang, ya, Sobang, Muncang, wah Lebak nih yang banyak nih, Sajira. Kemarin gubernur dari sana tuh. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya mau kasih kesempatan lagi nih ke tadi dari Pak Kabid sudah, ada Pak Dadang nih, Pak Dadan selaku Kasih Serelia. Ada sedikit yang disampaikan atau ulasan yang disampaikan tadi rekan-rekan narasumber, mangga dibuka mic-nya, Pak Dadan. Yo, mangga Pak Dadan. Halo? Ya, ya. Ya, begini, tahun depan kami akan melaksanakan beberapa Denpam dan diperuntukkan untuk rekan-rekan di mana saja yang punya potensi lahan untuk jagung. Jadi diadakannya webinar ini kami ingin semua PPL dan semua rekan-rekan lainnya semangat untuk bisa menanam jagung. Jadi tidak hanya di Anyer, di Jaulan, Gunung Kencana, mangga kita kembangkan ke yang lainnya. Jadi jangan ada lagi kata-kata gimana ini pemasarannya, itu udah pertanyaan 3 tahun yang lalu. Jadi kita harus semangat, cari solusi bareng-bareng di lapangan, ya. Kemudian silakan aspirasinya disampaikan ke kita harus bagaimana. Itu aja Pak Sekdi, silakan. Ya, terima kasih Pak Dadan. Tuh kan cukup jelas ya rekan-rekan ya. Peserta webinar nih dari penyuluh POPT itu sudah jelas lah yang disampaikan oleh rekan-rekan narasumber dan juga dari rekan-rekan di Dinas Pertanian. Ada yang ditanyakan lagi rekan-rekan? Kalau tidak ada pertanyaan, tampaknya urusan. Ya, halo. Ya Pak, ini dari Lebak nih Pak, Giri Mukti. Oh, Pak Wawan lagi nih ya. Nah, ini kita pertanyakan gini Pak, ini kan kita berlangsungan tanam nih, cuman kendala kita ini Pak, pupuk yang nggak ada gitu Pak. Gimana untuk menanganinya masalah pupuk ini Pak? Apakah ada bocoran-bocoran gimana? Terima kasih Pak. Oke, ya. Percis dari penyampaian materi yang pertama itu kendala pupuk ya tidak ada ya. Ini Ya. mohon dijawab nih rekan-rekan yang lain atau oleh Pak Kabid atau Pak Dadan dulu yang mengenai. Ini mic-nya dimatikan Pak Dede, mohon. Ini rekan dari PSP ada nggak kita ya? Rekan PSP yang hadir nih yang menangani pupuk nih, Pak Nurdin. Halo. Halo. Nah, siap nih ada. Mangga Pak Kabid. Pupuk, mau nanya Pak Wawan, pupuknya nggak ada di kios atau nggak ada? Memang kalau bantuan memang nggak ada bantuan Ya, untuk di kios nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada di kios, Pak Wan. Kalau nggak ada di kios, segera dari kelompok mengusulkan tambahan, Pak. Ya. Ya di kiosnya nggak ada Pak, langka. Ya. Di kiosnya langka nggak ada. Ada juga mahal Pak. Ya, segera mengusulkan ya dari kecamatan untuk merealokasi antar kecamatan. Kalau nanti dari kabupaten, tujuannya ke kabupaten merealokasi dari kecamatan yang tidak terpakai. Nanti kalau tidak ada dari kabupaten, mungkin antar kabupaten, nanti provinsi yang merealokasi. Gitu. Pak Kabir, gini alasannya gini. Jadi pemasok pupuk itu karena katanya diambil sama Kabupaten Pandeglang, untuk Lebak nggak ada. Makanya gitu coba inilah supaya sama rata kami membutuhkan, Pandeglang membutuhkan gitu Pak. Karena sekarang ini kami masih membutuhkan Pak. Masih jagung masih ada yang tongkok, masih ada yang
bunga gitu. Jadi masih membutuhkan pupuk, Pak. Ya. Sekarang kan Baik, kayak NPK aja, Pak. NPK awalnya 3.000, sekarang 8.000, Pak, per kilo. Waduh. Gitu. Makanya kami kewalahan gitu. Itu Pak Kabid gitu. Ya, baik, nanti Ya. diantisipasi, dilihat, dikoordinasikan dengan kabupaten. Baik, terima kasih Pak Wawan sudah langsung dijawab Pak Kabid. Jadi intinya nanti kan diatur biasanya ada apa ya? DKK apa ya, kebutuhan pupuk daerah itu ya. Nanti di provinsi kita lihat nih agar seimbang ya. Dan kalau selain itu juga kalau misalnya itu sudah dan masih kurang ya tetap aja kelompok ajukan aja Pak. Diajukan nanti kekurangannya itu. Ya Pak. Terima kasih Pak Wawan. Selanjutnya yang lain ada pertanyaan ini? Yang lain? Nah ini ada pertanyaan dari Tangsel nih, Nada Tangsel nih. Perkenalkan, Assalamualaikum, saya Nada, mahasiswi. Apakah petani di sana sudah pernah mengaplikasikan pupuk hayati Mycorrhiza? Pak Agung, tolong dijawab Pak Agung. Apakah petani di sana sudah pernah mengaplikasikan pupuk hayati Mycorrhiza? Dari Nada Tangsel. Sampai saat ini belum pernah ada, Pak. Kalau untuk aplikasi pupuk hayati ya, khususnya Mycorrhiza di wilayah Kecamatan Anyer untuk tanaman jagung. Tapi kalau untuk tanaman lain, setahu saya pernah ada, karena POPT juga pernah melaporkan. Kadang-kadang juga ada dari POPT kegiatan seperti itu gitu, Pak. Tapi selama ini belum ada. Untuk Kecamatan Anyer ya. Anyer belum ya. ada, Pak. Mungkin dari yang lain ada yang mengaplikasikan pupuk hayati Mycorrhiza untuk jagung yang lain? Pak Rama atau Pak Wawan? Ya, Pak Rama, Mycorrhiza. Ini aja Pak, satu lagi Pak. Sebentar Pak Wawan. Pak Rama ya, ayo Mangga. Ya, untuk pupuk hayati belum Pak, di Jawilan juga belum. Ya. Karena petani sampai sekarang masih senang pakai yang pupuk kimia. Kimia ya. Iya. Belum coba karena belum ini sih belum pernah. Ada juga masuk. Kalau trichoderma pernah. Iya, trichoderma ya. Kalau yang pupuk hayati itu. Ya itu gitu. Oke. Terima kasih Pak Rama. Ini kalau Pak Wawan di sana Mycorrhiza dipakai hayati? Kalau hayati Pak, jadi cuman awal-awal aja, ada dari pupuk apa tuh namanya ekstragen kita pakai. Ekstragen. Ya, cuman Pak untuk kami mohon kepada dinas provinsi kalau bisa, karena ini penyakitnya banyak Pak, jagung ini ada ulat rayaknya, ada semutnya gitu. Jadi minta dikondisikan untuk herbisida ininya Pak, obat-obatannya gitu Pak. Karena kadang-kadang kita kemarin Pak beli dari Lampung Pak. Yang membasmi ulat rayak itu, karena obat-obat biasa udah nggak mempan, malah dia berenang di obat itu. Jadi minta obat kendalanya aja gitu. Iya, obat. Ini rekan-rekan POPT banyak yang hadir juga di sini nih, bisa memberikan sedikit ulasan tentang hama ulat gerayak nanti, bahkan nanti jadi fokus nih di daerah Bulakan di Gunung Kencana ya, Pak ya. Iya. Ya. Sip, terima kasih. Ada yang lain lagi, rekan-rekan? Saya lihat nih ada 70 peserta. Ada yang mau disampaikan, mumpung ada rekan-rekan kita semua nih lengkap nih. Oke, mau ngajuin sekarang nih. Nah, ini kan alhamdulillah nih, Pak Kadis ada, Pak Kabid ada, Pak Kasihnya ada. Tadi sudah diperoleh juga sama Pak Kasih untuk program-program di tahun 2021. Baik, terakhirnya karena tidak ada, saya mau minta closing statement dan kata-kata motivasi dari rekan-rekan narasumber tentang pengembangan agribisnis jagung di Provinsi Banten. Baik, yang pertama, saya minta Pak Wawan untuk memberikan closing statement dan kata-kata motivasi untuk pengembangan agribisnis jagung, Pak Wawan. Ya, Pak. Terima kasih. Saya rasa untuk motivasi, mudah-mudahan petani Banten siap untuk mengelola jagung, karena jagung satu menguntungkan. Pak, harga pasar, harga jual pasti ada yang beli. Gitu. Jadi adapun misalkan sarana prasarananya
tergantung pemerintah. Mudah-mudahan kekurangan sarana prasarana pemerintah yang jawab. Untuk itu kami yang sudah melaksanakan 1.000 hektar, petani sekarang antusias, Pak, untuk bertani jagung, karena itu jagung itu ada memastikan bahwa tidak ada tani yang lebih sukses, yaitu adalah tani jagung. Pembelinya udah ada, jadi pemeliharaannya agak ringan itu, Pak, daripada tani-tani yang lain itu, Pak. Yang lain. Dan alhamdulillah untuk Gunung Kencana, lahan kalau yang ada mau tanam, Pak, tanah perhutani masih 5.000 hektar. Kalau misalkan teman-teman yang ingin bertani, monggo ke Gunung Kencana supaya kami sukses semuanya, Pak. Siap. Gitu. Nah, terima kasih Pak Wawan. Selanjutnya Pak Agung. Pak Agung. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan saja buat saya sendiri dan rekan-rekan, terutama para penyuluh, kita harus tetap semangat. Yang penting mau terus belajar dan tetap beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu. Saya yakin setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Dan mulailah dari apa yang ada di lokasi teman-teman sekalian. Jangan perlu memaksakan, kan gitu. Mungkin jagung di sini ya, tapi belum tentu bawang ada di sini atau buah naga ada di sini, kan gitu. Artinya ya kita mulai dengan apa yang ada, kan gitu. Dan jangan mudah untuk berjanji, kan gitu. Ditagih itu kewalahan, kan gitu. Makanya saya bilang mulailah dari apa yang ada. Petani bisanya apa, kan gitu, adanya apa, itu coba dikembangkan, kan gitu. Adapun kita perlu tambahkanlah sedikit, kan gitu. Dan saya yakin para penyuluh semua, kan gitu, tetap punya visi dan misi yang sama, punya jiwa korsa yang sama, dan terus pupuk semangat dan pupuk jiwa korsa kita, kan gitu. Bagaimanapun juga ini mungkin tahunnya penyuluh, kan gitu, dengan adanya Kostra Tani. Salam Kostra Tani, semangat. Semangat. Terima kasih Pak Agung. Selanjutnya, Kang Rama, ayo. Closing statement dan closing, ya. Motivasi buat semuanya. Oke, agribisnis karena jagung. Oke, ya, izin waktunya. Saya berkeyakinan tidak ada pekerjaan yang tidak terselesaikan kalau sudah mulai dikerjakan gitu. Dan saya yakin saya yakin tidak akan berubah suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang ingin merubah. Nah itu, saya ke petani pun begitu. Kalau Bapak nggak mau merubah nasib Bapak, mengangkat derajat Bapak, siapa lagi yang mau mengangkat derajat petani kalau bukan petani? Di tingkat ekonominya, begitupun di kesejahteraan keluarganya. Sekian, itu aja Pak. Baik, terima kasih Kang Rama. Baik, peserta webinar yang saya hormati, kita sudah tadi mendengarkan beberapa pemaparan dari narasumber, dari Pak Wawan yang menanam hampir 1.000 hektar ya di Bulakan di Gunung Kencana, korporasi, kemudian juga Pak Agung di Anyer. Saya lihat dari segi kepenyuluhannya juga dari Kang Rama di Jawilan. Nah, banyak hal-hal yang telah disampaikan tadi dan langsung juga diulas oleh rekan-rekan dari bidang tanaman pangan di Provinsi Banten. Nah, kita sampai ke ujung acara. Saya minta Pak Kepala Dinas untuk bisa memberikan kata-kata penutup dan diminta juga untuk menutup acara ini, Pak Kadis. Alhamdulillah, monitor Pak Kadis. Mangga, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Asep, Pak Sekdis, juga teman-teman semua, para pelaku, para petani, champion-champion jagung di Banten, juga teman-teman penyuluh, juga POPT, ini sangat luar biasa. Saya merasa bangga tadi testimoni Pak Agung yang mewakili para penyuluh, langsung ikut webinarnya di BPP. Ini yang saya harapkan, bahwa mimpi Kostra Tani menjadikan BPP sebagai pusat rujukan informasi. Hari ini Pak Agung sudah menunjukkan bahwa Pak Agung mengadakan webinar di BPP bersama dengan teman-temannya. Sama juga di situ Pak Wawan salah satu champion juga dengan berbagai tantangan yang ada di dalamnya. Pak Rama juga sama seperti itu. Intinya, Bapak Ibu semua, hari ini kita ditarik kita ke belakang, inilah proses yang sesungguhnya sedang dimulai oleh Provinsi Banten. Apa yang saya katakan, sedang mulai Banten menunjukkan bahwa agribisnis sebuah keniscayaan, sebuah komoditas yang tadi dikatakan Pak Wawan yang sangat menguntungkan.
Kenapa menguntungkan? Lagi-lagi di depan mata kita, ya Allah, kita industri pakan sudah berteriak, Pak Kadis, Kabupaten Kota, Pak Kadi, kami butuh jagung loh untuk pakan kami. Ini kan luar biasa sekali. Dan Banten, ya alhamdulillah, sekalipun masih belum bisa memenuhi harapan industri pakan, tapi minimal Banten sudah bisa bercerita. Banten sudah bisa menunjukkan ada tren positif, ingin bisa memenuhi permintaan kuota tersebut. Untuk itu kami pemerintah Provinsi Banten juga berdasarkan juga sama dengan keinginan Presiden, Menteri, juga Pak Gubernur, Pak juga Bupati Wali Kota, bahwa kami sekarang siap untuk merancang. Kami mengevaluasi akan memasukkan lanjutan korporasi jagung selain di Bulakan. Kami menyebutnya sekarang dengan Mayor Project. Mayor Project ini kami ingin membuat replika di luarnya Pak Wawan yang di Bulakan. Ya, saya juga harapkan Pak Wawan ada tahapan lepas landas. Apa tahapan lepas landas? Kami menyebutnya Bulakan awal ini kami tingkatnya pemula. Pas ciri pemula berarti bantuan langsung, tidak visible, tidak bankable. Nah, pertanyaannya tingkatkan Pak Wawan dari pemula menjadi lanjut. Ya kan? Apa ciri lanjut? Berarti sudah memulai tidak menerima bantuan langsung. Tapi siapa sudah mulai diturunkan. Yang kedua, yang tidak visible menjadi visible dan tapi belum bankable. Apa tadi? Adalah sudah lepas landas di situ. Di situ berarti kelompok siap menggunakan kredit program, apakah KUR dan sebagainya. Kedua, visible dan bankable. Saya harapkan di situ Pak Agung, tugas Pak Agung harus mampu para penyuluh ini di Banten meningkatkan kelas kelompok, lanjut, madya, utama. Nah, kalau hanya bantuan APBN sifatnya trigger ada batasnya, sampai berapa tahunkah mendapatkan bantuan. Untuk itu, kami sekali lagi mulai tahun ini, kami ditugaskan oleh Pak Menteri, Pak Gubernur, tolong Pak Agus pilihkan mana masukan mayor utama, proyek utama sebuah komunitas. Misalnya di mana padi, di mana jagung. Nah, untuk jagung, kami sekarang sudah menugaskan Pak Sugirin, pilih mana Pak Sugirin. Pada hamparan kurang dari di atas 200 hektar. Mari kita replikasikan sepertinya Bulakan. Nah, dengan kita nanti menghasilkan seperti Bulakan-Bulakan yang lain, insya Allah kita ke depan agribisnis jagung di Banten ini sudah merupakan sebuah kebutuhan pasar, sebuah kebutuhan para petani, para pelaku. Bukan hanya sebuah keinginan pemerintah. Keinginan pemerintah direspon langsung oleh pelaku bahwa jagung adalah sebuah komoditas yang menguntungkan. Tadi kedua pelaku sudah membuktikan. Bagaimana Pak Wawan berbicara jagung menguntungkan. Bagaimana Pak Agung berbicara secara, ini Pak analisa usaha jagung di Banten, yes menguntungkan. Nah ini kami tetap pemerintah akan terus mensupport dari sisi fasilitasi. Kami mohon doa dukungannya semoga COVID-19 cepat berlalu di muka bumi supaya kita bisa kembali normal dengan anggaran normal, pasar normal. Insya Allah kita pergerakan ke depan pun juga akan lebih normal lagi. Terakhir, karena kita baru bisa tentang pangan, tentang perut. Yang namanya perut, sepanjang manusia masih ada di muka bumi, sepanjang itu pula manusia membutuhkan pangan. Berarti beragribisnis jagung masih sangat menguntungkan sepanjang manusia butuh makan. Demikian, terima kasih ya kepada pejuang-pejuang ketahanan pangan di Banten, lebih khusus ya kepada pelaku agribisnis jagung di Banten, mulai daripada pelaku petaninya seperti Pak Wawan, petugas lapangannya di sini ya seperti Pak Agung, Pak Rama. Saya harapkan Pak Agung, Pak Rama, mari replikasikan yang champion-champion ini melalui Kosra Tani sehingga berbicara gimana penyuluh punya jati diri sebagai petarung, bukan pecundang. Petarung di sini tadi yang dikatakan Pak Agung, pantang untuk mundur, pantang kita untuk berbicara gagal rugi. Tetapi hitungan kita jelas ke depan akan maju. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti kita minggu depan webinar ketiga dengan tema
yang lebih baik lagi. Dan Pak Sekdis, dipastikan Pak Sekdis minggu depan jumlah anggota kita bisa tingkatkan di atas 100. Ya udah kita nanti rangkaian Pak Sekdis. Karena ini adil nih, masyarakat luar biasa nih. Ya kita yakinkan ini merupakan wahana kita silaturahim semakin memperkuat ukhuwah kita bersama dengan petugas penyuluh Kabupaten Kota Banten dengan para pelaku. Ternyata kita tidak ada faktor pembatas dengan pandemi COVID ini, kita untuk terus berjuang dan berusaha. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis. Baik rekan-rekan, ya, rekan-rekan semua. Insya Allah ini kita sudah berjalan kali kedua webinar. Jadi nanti rutin setiap hari Jumat jam 1:30 kita ada webinar. Jadi webinar ini bisa menjadi ajang silaturahmi. Nanti kita ada aspirasi atau apa, kita bisa bertemu di webinar ini. Nah, insya Allah untuk webinar yang ketiga, temanya ke depan adalah tentang perkebunan. Ya, nanti kapasitasnya juga nanti kita akan tayangkan karena kami lagi ceritanya lagi melihat animo, dan alhamdulillah animonya cukup banyak, yang daftar lebih dari 100 terus. Bahkan kami diizinkan juga oleh Pak Kadis agar menjadikan webinar ini, webinar Dinas Pertanian Provinsi ini menjadi agenda wajib bagi para penyuluh lapangan, penyuluh provinsi, dan POPT. Nanti kami cek melalui absen dan melalui sertifikat. Sepertinya ini kehadirannya cukup bagus Pak Kadis, tinggal di beberapa daerah aja yang belum berpartisipasi sepertinya. Baik, selanjutnya sepertinya sudah asar. Kami ucapkan terima kasih Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Kasim, Pak Dadan, kemudian rekan-rekan narasumber. Terima kasih atas waktunya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka mic-nya kalau mau menyapa teman-temannya sekarang, mangga.